Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman calon pelamar CASN 2021 yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas studi kasus bagaimana cara memilih formasi yang tepat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah update ya beberapa formasi di Instagram saya, di Instagram SKB Pranata Komputer. Kita langsung saja ke materinya ya. Nah, kita ambil contoh untuk Pranata Komputer terampil dulu ya. Nah, di sini ada contoh formasi Pranata Komputer di suatu Pemda ya, di mana untuk Pranata Komputer terampil ini kualifikasi pendidikannya D3 Teknik Informatika / D3 Manajemen Informatika. Nah, dari informasi ini, maka yang hanya bisa melamar untuk formasi Pranata Komputer terampil ini hanya dari lulusan D3 Teknik Informatika atau D3 Manajemen Informatika. Jadi jika teman-teman mempunyai ijazah D3 Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknologi Informasi, kemudian D3 RPL, itu nggak bisa untuk melamar ya. Kemudian D3 Sistem Komputer, itu juga tidak bisa melamar formasi ini. Jadi perhatikan baik-baik, di sini ada tulisan D3 Teknik Informatika atau D3 Manajemen. Artinya hanya lulusan dari D3 Teknik Informatika dan D3 Manajemen Informatika saja yang bisa melamar. Nah, jika teman-teman ini nekat, kualifikasinya bukan dari D3 Teknik Informatika atau D3 Manajemen Informatika, ini nanti akan didiskualifikasi atau digugurkan pada saat seleksi administrasi nanti. Demikian juga ketika pemberkasan nanti juga akan dicek oleh BKN ya. Jadi perhatikan baik-baik kualifikasi pendidikannya. Kemudian kita lihat contoh lagi untuk yang Pranata Komputer terampil. Nah, kalau yang ini kualifikasinya beda lagi ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa setiap instansi, setiap Pemda ini memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan itu beda-beda ya. Kalau di sini Pranata Komputer terampil yang dibutuhkan adalah ini D3 Komputer / D3 Teknik Informatika. Ini artinya apa? Artinya kalau ada tulisan D3 Komputer, ini semua lulusan dari rumpun ilmu komputer itu bisa mendaftar. Jadi jika teman-teman memiliki ijazah D3 Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Komputer, kemudian Teknik Jaringan atau Teknologi Informasi atau Sistem Informasi atau Sistem Komputer, RPL ini bisa masuk. Kalian bisa mencoba untuk melamar formasi yang seperti ini. Nah, ada keuntungan kalau misalkan instansi menggunakan kata D3 komputer atau misalkan S1 komputer karena semua jurusan bisa masuk. Itu keuntungannya. Kekurangannya karena ini sifatnya umum, maka jumlah pelamarnya akan semakin banyak. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih ambil formasi yang spesifik seperti tadi, yaitu D3 Teknik Informatika atau Manajemen Informatika. Cari yang misalkan spesifik seperti itu. Karena apa? Karena pelamarnya nanti akan semakin sedikit. Berikutnya contoh lain lagi yaitu jabatan Pranata Komputer ahli pertama. Di sini ini tertulis kualifikasi pendidikannya S1 Komputer
atau S1 Teknik Informatika. Jadi bagi teman-teman yang memiliki ijazah S1 dari rumpun ilmu komputer, baik itu teknik informatika, manajemen informatika, teknik komputer, sistem informasi, RPL, teknologi informasi, ini bisa masuk ya. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa jurusan seperti komputer grafis, komputer multimedia, komputer akuntansi ini bukan termasuk rumpun ilmu komputer ya. Kalau teman-teman ragu, bisa cek di transkrip nilainya berapa persen sih mata kuliah yang berhubungan dengan komputer. Teman-teman bisa sandingkan dengan ijazah temannya yang memiliki ijazah S1 komputer ya. Nanti di situ bisa dibandingkan ada berapa banyak mata kuliah yang sesuai dengan ijazah komputer. Nanti kalau misalkan lebih dari 50%, maka itu termasuk dalam rumpun ilmu komputer. Sementara jika kurang, berarti ini tidak termasuk dalam rumpun ilmu komputer. Nah, jika teman-teman nanti misalkan lebih dari 50% rumpun ilmu komputernya, kemudian teman-teman mendaftar di sini ya, dengan catatan ijazahnya, gelarnya ini Eskom ya. Nah, nanti ketika digugurkan pada seleksi administrasi, teman-teman bisa mengajukan pada masa sangga. Seperti itu. Dengan menunjukkan nilai transkripnya 50% mata kuliahnya adalah mata kuliah ilmu komputer. Seperti itu. Nah, kemudian jabatan berikutnya yaitu jabatan pengelola barang dan jasa. Nah, ini adalah salah satu jabatan yang baru di dunia ASN ya. Jabatan pengelola barang dan jasa. Nah, jabatan ini sering berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi lebih ke sebagai PPKOM ya, pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk kualifikasi pendidikannya ini multidisiplin ilmu ya. Mulai dari S1 akuntansi, D3 akuntansi, S1 administrasi negara, ilmu pemerintahan, manajemen SDM, administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik, MIPA, kemudian manajemen atau S1 teknik sipil. Jadi bisa disimpulkan formasi-formasi yang kualifikasi pendidikannya multidisiplin ilmu ini nanti pelamarnya akan membludak ya teman-teman. Jadi ini contoh kasus formasi yang seperti ini yang multidisiplin ilmu pasti nanti pelamarnya akan membludak. Kemudian kalau misalkan formasi seperti ini multidisiplin ilmu, untuk soal SKB-nya itu pasti tidak berhubungan dengan mata kuliah yang teman-teman pelajari di kampus. Jadi kalau misalkan ini jabatannya ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa, maka SKB-nya ini berhubungan dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Nah, di situ ada Permenpan yang mengatur JFT pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Di sini ada, silakan teman-teman bisa search kalau misalkan mau belajar SKB-nya pengelola barang dan jasa. Permenpan, ketik aja Permenpan pengelola barang jasa. Nah, ini diatur dalam Permenpan RB
nomor 29 tahun 2020 ya. Nah, ini teman-teman bisa buka di sini. Nah, ini nanti SKB-nya seputar ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa skip dulu, belajar mulai dari sini. Unsur kegiatan. Nah, gini, pengelola pengadaan barang jasa ini. Soal-soalnya seperti ini. Oke, itu sekilas saja ya pengelola pengadaan barang dan jasa. Kemudian jabatan berikutnya yaitu pengelola persidangan. Ini juga termasuk jabatan baru. Jadi pengelola persidangan ini bukan sidang di pengadilan ya, tetapi sidang di Dewan DPRD. Nanti tugasnya menyiapkan audio video yang berkaitan dengan sidang paripurna ya. Jadi kalau sekarang kan era COVID ini sidangnya lebih banyak untuk live streaming ya. Live streaming dan Zoom. Jadi kualifikasi yang dibutuhkan itu kebanyakan adalah dari D3 Teknik Informatika atau D3 Teknik Telekomunikasi seperti ini ya. Karena ini memang berhubungannya dengan perangkat telekomunikasi juga antar unit kerja ya. Jadi biasanya kalau sidang paripurna itu yang pertama Zoom meeting dengan semua unit kerja ya. Hampir semua unit kerja, jadi mulai dari bupati atau wali kota, Setda, kemudian ada BKD, ada dari inspektorat, kemudian ada dari unit kerja lain. Ini biasanya tergantung nanti sidangnya tentang apa. Kemudian sidang itu juga kadang di live streaming kan ke YouTube. Jadi tugas teman-teman lebih banyak ke menyiapkan perangkat audio videonya agar bisa berjalan dengan baik selama sidang paripurna. Kemudian di sini tertulis kualifikasinya D3 Teknik Informatika atau D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, jurusan yang seperti ini kan spesifik ya. D3 Teknik Informatika atau D3 Teknik Telekomunikasi. Ini seringnya kalau seperti ini pelamarnya sedikit. Meskipun peluangnya juga cuma satu ya, tetapi ini pelamarnya sedikit karena apa? Spesifik Teknik Informatika atau Teknik Telekomunikasi. Seperti itu. Nah, ini jabatan pengelola persidangan bukan termasuk dalam rumpun ilmu komputer ya. Jadi nanti SKB-nya berbeda dengan peranata komputer terampil. Mungkin ada beberapa soal yang berkaitan dengan jaringan, audio, video, seperti itu. Tetapi ada soal juga tentang persidangan di DPRD ya. Kemudian untuk kisi-kisinya juga belum banyak beredar di internet. Jadi jika teman-teman berminat untuk mengisi jabatan pengelola persidangan, persiapkan dari sekarang materi-materi tentang ini ya, audio video, kemudian jaringan, kemudian tentang persidangan di paripurna DPRD ini dipelajari. Seperti itu. Oke, kemudian ini ada dokumen administrasi yang perlu teman-teman siapkan untuk seleksi CSN 2021 ya. Yang pertama pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 kilobit bertipe file JPEG ya. Nah, ini foto ini lebih baik teman-teman foto di studio ya, yang terbaru ya. Lebih baik yang terbaru karena nanti akan dicocokkan juga dengan scan swafoto ya. Di sini ada swafoto maksimal 200 kilobit bertipe file JPEG atau JPG. Nah,
Untuk yang scan swafoto ini harus teman-teman perhatikan ya, fotonya harus jelas. Lebih baik teman-teman pencahayaannya di luar ya, ketika siang hari biar jelas, kameranya juga yang bagus. Kemudian untuk yang swafoto ini sebaiknya setengah badan ya, mukanya terlihat jelas ya. Karena apa? Karena yang akan dibaca oleh alat scan-nya, face recognition-nya namanya kalau di BKN, ini kan dia membaca metrik wajah ya, metrik wajah antara di swafoto dengan scan yang ada di sana. Kalau misalkan metrik wajahnya atau rumus wajahnya itu sama, maka teman-teman bisa masuk ke ruang ujian. Seperti itu. Jadi perhatikan untuk scan swafoto ini harus jelas. Kemudian scan ektp maksimal 200 kilobit. Kemudian scan surat lamaran 300 kilobit. Kemudian scan ijazah plus serdik atau STR ya. Jika teman-teman dari kesehatan dan pendidikan bisa ditambahi serdik atau STR maksimal 800 kilobit. Scan transkrip maksimal 500 kilobit, scan dokumen pendukung maksimal 800 kilobit. Nah, ini kan kata scan ya. Ingat teman-teman, ini scan bukan kalian foto pakai kamera ya. Kan ada cam scan, aplikasi cam scan itu jangan pakai itu. Nanti bisa didiskualifikasi. Kita pakainya yang scan. Karena hasil untuk scan itu kan lebih jelas ya dibandingkan kamera scan. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya akan update beberapa informasi penting melalui IG saya di SKB Pranata Komputer. Jadi pastikan teman-teman follow Instagram saya, nanti saya akan update terus di sini. Untuk yang di YouTube nanti akan saya isi dengan live streaming ya, untuk tanya jawab seputar CASN 2021. Oke, sekian dulu. Silahkan like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Bezukri Rahmat, salam Prakom Indonesia.